Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan bagaimana cara mengisi form tagihan hafalan juz 30 untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 SMA Negeri 1 Ponorogo. Yang pertama diperhatikan adalah judulnya. Ini untuk semester 1, atau artinya ini untuk kelas 10. Semester 3 berarti untuk kelas 11. Semester 5 berarti untuk kelas 12. Sebagai contoh, kita ke kelas 10 dulu. Kelas 10 selama semester 1 ini harus menyelesaikan hafalan, yaitu mulai surat An-Naba, An-Nazi'at, As-Syams, Ad-Duha, Az-Zalzalah, Al-Qadar, Al-Kafirun, dan Al-Asr. Nah, bagaimana teknik hafalannya? Berhubung kita belum bisa tatap muka, dan kalau harus dengan video yang diupload juga terlalu membebani kuota, maka sementara solusi lain, anak-anakku menghafalkan di rumah, kemudian disetorkan kepada keluarga yang ada di rumah. Bisa kakaknya, bisa orang tuanya, bahkan lebih baik ya kepada orang tua. Nah, kemudian setelah setoran hafalan kepada keluarganya, silakan anak-anakku menulis skornya di kolom ini yang saya bold ini. Nah, ini masih kosong ya. Nanti di sini muncul jumlah nilainya. Kriteria scoringnya gimana? Coba kita lihat ke bawah ya. Ada keterangannya. Ada A, B, C, dan D. Kita lihat dulu ke bawah lagi. Untuk A, berarti anak-anakku ketika setoran hafalan, misalkan surat An-Naba, ini lancar ya, tidak nyicil, dan fasih. Fasih dalam arti tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, kemudian panjang pendeknya juga benar. Maka anak-anakku berhak mendapat nilai A. Kalau itu surat An-Naba, nilai A itu berapa? Scoringnya adalah 25 kalau A. Untuk kriteria yang lain, ini B, unsurnya adalah lancar, nyicil, dan fasih. Kemudian kalau C, ini anak-anakku belum terlalu lancar, masih terbata-bata, terus nyicil juga ya, tidak langsung sekaligus, tapi fasih bacaannya, makhrajnya benar, panjang pendeknya juga bagus. Kemudian untuk D, nah ini yang tidak disarankan. Jadi sebaiknya kalau memang masih mengandung unsur ini terbata-bata, kemudian nyicil ya, belum sekaligus, kemudian tajwidnya, makhrajnya ini masih belum fasih, belum benar, ini sebaiknya diperbaiki lagi, minimal di poin C saja minimal. Kalau sudah memahami kriteria ini, maka silakan langsung menuju ke scoringnya, karena masing-masing surat itu mempunyai bobot yang berbeda antara surat satu dengan yang lainnya. Kalau An-Naba sama An-Nazi'at di sini skornya sama. A-nya mendapat skor maksimal 25, B-nya 23, C 21, D 19. Untuk surat As-Syams nanti scoring A itu di 13, kemudian B 11, C 9, D 8, dan seterusnya. Ini untuk kriteria penilaian ya. Pedomannya seperti ini. Silakan nanti yang menyimak, apakah orang tuanya, itu bisa memberikan kriteria penilaian sesuai dengan pedoman penilaian ini. Kemudian teknis pengisiannya kita contohkan ya. Misalkan nama Andika Pratama, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 01. Ini dilengkapi dulu. Kalau sudah melengkapi identitas, kemudian ini contohnya, misal kita ada di pertemuan ke 3 ya. Untuk mengunggah pertama kali itu di pertemuan ke-3. Pertemuan ke-1, ke-2 belum. Pertemuan ke-3 dipersiapkan ya anak-anak semuanya. Siapkan update hafalannya. Pertemuan ke-3 misalnya An-Naba masih 20 ayat, belum selesai. Di sini ditulis aja 20A. Nah, nilainya nggak akan keluar karena ada huruf A-nya. Ini maksudnya 20 ayat. Ketika masuk pada pertemuan keempat,
Jadi setiap pertemuan nanti anak-anak diminta untuk mengunggah atau mengupload pencapaian hafalan terbarunya. Pertemuan keempat, Andika ini sudah selesai 40 ayat umpamanya. Berarti dia mendapat kriteria yang mana? Apabila Andika ini lancar walaupun nyicil ya, karena minggu kemarin dia hanya 20 ayat. Dia lancar nyicil dan fasih, maka dapat B. Kita lihat saja An-Naba di B itu ada skor berapa? 23. Baru di sini ditulis 23. Nah, muncul nilainya. Ini pertemuan keempat. Dan seterusnya, pertemuan kelima. Kelima ini misalkan surat An-Nazi'at, Andika ini lancar, tidak nyicil ya, langsung fasih juga, berarti dia mendapat kriteria A. A-nya berapa? 25. Tulis aja skornya 25. Baik, dan seterusnya pertemuan ke-6 juga begitu ya, perkembangannya dilaporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Teknik pengiriman hasil laporan kepada guru mapel masing-masing itu bisa berupa file ini dikirim, atau berupa screenshot foto dikirim, atau file ini di print sama anak-anakku semua, di print, kemudian kalian mengisi dengan tulisan tangan, nama, kelas, absen, sama perkembangannya, kemudian difoto dan dikirim. Itu juga bisa, nggak masalah. Oke, saya coba untuk yang di screenshot ya. Ini saya hapus saja. Andainya ini di screenshot, kalau di HP kan gampang ya, langsung di screen, di capture aja. Ada ya di laptop, berarti pakai snipping tool. Yang di screen bagian ini saja, bagian atas sampai sini cukup. Kemudian saya simpan ya. Ini ada di download, saya beri nama pertemuan 3. Ini pertama kali kan, pertemuan 3. Simpan. Kemudian tagihannya nanti akan muncul di Google Classroom. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru akan mengunggah kuis di Google Classroom, yang mana dalam kuis itu ada satu poin, yaitu anak-anak diminta untuk mengunggah hasil pencapaian hafalan terbarunya. Coba kita buka ini ya. Ada pertemuan ke-1. Nanti pada aplikasinya hafalan ini diminta mulai pada pertemuan ketiga. Ini hanya contoh saja. Misal saya taruh di sini. Pertemuan ke-1 saya klik, ada tugas apa? Nah, di sini ada kuis. Maka diklik saja kuisnya. Kemudian kita kerjakan saja. Andika Pratama. Nomor absennya 01 tadi ya. Kelasnya 10 MIPA 1. Berikutnya. Nah, di sini ada beberapa soal ya, kita isi aja ya. Kita isi saja. Nah, di sini silakan unggah pencapaian hafalan juz 30 pekan ini di sini. Di sini tambahkan file. Pilih file dari perangkat. Tadi hasil screenshotnya saya simpan di download. Pertemuan ketiga ini saya klik aja open. Kemudian upload. Kalau sudah selesai, saya klik kirim. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah terkirim kepada Bapak Ibu guru hasil pencapaian terbaru kita tentang hafalan. Seandainya kita mau ngirim pakai file tadi, nggak usah di screenshot, langsung aja filenya setelah kita update, kita isi lalu kita kirim. Oke, kita buka kuis tadi ya. Tambahkan file, kirim aja sesuai dengan jenis dokumen yang sudah disiapkan. Nih, misalnya file ya. Form siswa, nilai, open. Upload aja. Kirim. Oke, selesai. Kalaupun kalian mengirim dengan cara ini di print out dulu, kemudian kalian tulis manual, itu juga oke, nggak masalah. Nanti hasilnya difoto terus dikirim seperti tadi. Baik, untuk kelas 10 kurang lebih ya seperti itu. Dan kita ke kelas 11, sama saja teknisnya, semuanya sama. Yang membedakan adalah suratnya. Jadi di kelas 11 suratnya yang perlu disetorkan adalah
At-Takwir, Al-Fajr, Al-Buruj, Al-Balad, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dengan kriteria nilai seperti ini. Ya, untuk A-nya berapa, untuk B-nya berapa, C dan D silakan disesuaikan, teknisnya sama seperti tadi. Untuk semester 5 atau kelas 12 ini ada 5 surat. Mulai Al-Insyiqaq, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-Alaq, sama Al-Humazah. Kriteria nilainya seperti ini. Silakan disesuaikan ya. Sementara seperti ini tata caranya. Silakan anak-anakku berkolaborasi dengan keluarga yang ada di rumah untuk menyimak hasil pencapaian hafalan juz 30-nya. Baik, selamat belajar, tetap semangat dan ikuti prosesnya dengan baik walaupun daring ya. Oh ya, jangan lupa nih di subscribe ya channelnya Bu Febi. Subscribe-nya gratis, dibunyikan loncengnya juga lebih baik, ditonton video-video lainnya juga semakin sip. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.